Selamat sore Pak Suryono. Bagaimana kabarnya di sore ini? Selamat sore Bu, kabar baik. Nggih. Bagaimana Bu Dewi, kabarnya juga baik? Ya, kabar saya juga baik Pak. Senang bisa berjumpa dengan Pak Sur kembali nggih. Setelah sekian lama tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa kembali nggih Pak. Iya betul Bu. Nggih, sepertinya ada yang mau dibicarakan dengan saya gitu Pak kemarin WA. Apa yang mau diceritakan? Mungkin Bapak bisa bercerita. Iya Bu Dewi, sebelumnya terima kasih ya Bu Dewi saya ucapkan atas waktunya untuk membantu saya. Nah ini kebetulan memang saya ada sedikit, ya katakanlah seperti itu, ada permasalahan dengan pembelajaran saya, bahwa saya itu merasa bahwa pembelajaran saya itu masih dianggap biasa-biasa saja. Saya itu ingin meningkatkan kualitas di pembelajaran saya, Bu. Dalam artian, kan kemarin dapat ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi, begitu, Bu. Nah, untuk melaksanakannya itu saya masih perlu banyak informasi lah seperti itu. Jadi saya ingin gimana caranya agar pembelajaran saya itu di kelas itu bisa lebih berkualitas begitu, Bu. Oh, nggih. Berarti intinya Bapak itu ingin meningkatkan pembelajaran nggih, berdasarkan apa yang sudah Bapak dapat dari CGP kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu nggih, Pak? Iya, itu begitu. Oh, nggih. Nah, baik Pak. Nah, sebenarnya perubahan seperti apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu, Pak? Saya itu kan sebetulnya gini Bu, pembelajaran yang saya lakukan selama ini kan ya sebagian besar itu masih berbasis teks gitu loh Bu, masih mencukupkan diri menggunakan buku yang dari kementerian ataupun nanti ibu yang berbeda itu dari apa itu namanya LKS begitu. Nah, saya ingin kemarin dapat ilmu baru seperti itu, saya ingin menerapkannya lebih baik. Nah, kan tetapi permasalahannya itu untuk menyiapkan semuanya itu kok sepertinya masih perlu waktu yang lebih lama karena tidak dipungkiri kan Bu bahwa kita itu selain tugas utama mengajar kita juga punya tugas yang lain begitu. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak itu sudah ada usaha seperti itu nggih, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi ada masalah lagi kendalanya yaitu waktu yang Bapak dalam membagi waktunya seperti itu nggih. Jadi antaranya seperti itu Bu. Kemudian terkait diferensiasi itu kan ada 3 macam ya Bu ya, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi hasilnya, penilaiannya. Nah, untuk hal-hal itu, nah, saya masih perlu bimbingan lah sebetulnya, seperti masih perlu banyak belajar. Nggih. Nah, dari skala 1 sampai 10, nah Bapak itu ada di posisi berapa kira-kira, Pak? Kalau berbicara angka, mungkin posisi saya di angka 6 lah Bu. Dalam arti saya itu sedikit banyak sudah mulai mengerjakan, akan tetapi masih, ya saya sendiri hasilnya belum puas, masih perlu banyak belajar untuk ditingkatkan lagi itu Bu. Oh, nggih. Dan peningkatan yang seperti apa dari rentan 1 sampai 10 nanti yang ingin Bapak dapatkan dari pembelajaran yang Bapak selama ini yang menjadi masalah dari Bapak selama ini dan yang mau ditingkatkan itu nanti kira-kira akan meningkat seberapa dari, kan tadi Bapak ada di posisi 6 lah, kemudian nanti kira-kira mau meningkat ke posisi berapa? 9 kah atau 10 kah? Ya, atau berapa Pak? Ya 8 atau 9 gitu lah Bu. Dalam arti saya itu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di setiap kelas saya gitu. Meskipun nanti dalam satu pembelajaran itu tidak harus 3 diferensiasi sekaligus, akan tetapi nanti mungkin di kontennya atau di prosesnya seperti itu Bu. Nggih. Oh ya, jadi nanti ada di
posisi 8 begitu nggih, Pak? Iya. Iya, nggih. Nah, kira-kira Pak, Ya. langkah-langkah apa yang akan kita ambil dari pelaksanaan pembelajaran yang nantinya Bapak inginkan seperti itu, berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak inginkan. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak tempuh nantinya, Pak? Jadi sebenarnya saya itu ini Bu, saya sudah belajar cara edit video menggunakan itu Bu, yang ada di HP itu pakai CapCut itu, yang tulisannya capcut itu Bu. Ya, kemudian saya sudah memulai memanfaatkan Google Site. Kemudian saya punya namanya apa itu yang WordPress itu apa namanya Bu? Punya blog begitu. Nah, nanti rencananya mau saya manfaatkan untuk itu. Jadi nanti itu ketika anak itu saya ajak untuk berselancar di dunia maya itu, linknya itu sudah pasti yang mau dituju itu yang mana, seperti itu. Sehingga nanti harapan saya anak-anak itu kan pengen tahunya banyak kan Bu, pengen tahunya banyak. Nah, saya khawatirnya nanti yang diklik itu malah yang lain-lain, tidak fokus di pembelajarannya. Kemudian untuk membuat video-video itu saya sudah belajar, jadi banyak sudah belajar pakai Canva gitu Bu. Ya, harapannya nanti dengan Canva yang lebih warna-warni, lebih menarik itu nanti paling tidak minat anak. Nanti pembelajaran berdiferensiasinya saya paling tidak menggunakan minat anak untuk menarik anak. Apalagi kan di dunia anak SD itu kan masih suka yang warna-warni lah, katakanlah seperti itu. Wah, bagus sekali ya rencana Bapak ke depannya. Jadi Bapak akan membuat capcut, kemudian blog, kemudian Google Site, kemudian tentunya untuk anak-anak linknya itu harus sudah pasti ya, agar anak-anak nantinya itu tidak malah membuat pembelajaran sendiri. Seharusnya pembelajaran YouTube tentang ini malah mereka mencari di lain untuk bermain seperti itu nggih Pak. Tetapi anak itu tetap fokus di situ. Selain itu juga membuat video Canva. Ya, sungguh menarik sekali itu Pak. Nah kira-kira Pak, siapa nanti yang akan dilibatkan atau ya mungkin yang akan membantu Bapak? Untuk menyiapkan semuanya ya Bu ya, dalam arti untuk membuat video itu kan saya ya katakanlah namanya pemula, masih banyak perlu belajar. Ini kebetulan di sekolah itu ada salah satu guru, ada Pak Guru yang saya anggap lebih memahami terkait penggunaan IT itu. Jadi nanti saya akan lebih banyak belajar bagaimana untuk membuat video yang lebih menarik. Terus bagaimana nanti biar saya itu untuk persiapan mengajarnya itu juga tidak perlu banyak waktu. Nanti saya akan minta tolong untuk penjaga, kebetulan penjaganya kan masih muda, jadi saya harap nanti bisa belajarnya lebih cepat sehingga bisa membantu saya setidaknya seperti itu. Oh nggih, berarti dengan berkolaborasi dengan teman-teman gitu nggih Pak, tidak sendirian, ada kolaborasi dengan teman. Nah, tentunya dalam melaksanakan pembelajaran itu adakah gangguan atau mungkin hambatan nanti yang akan muncul Pak dalam pembelajaran Bapak nanti? Dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut Pak? Kalau prediksi saya, karena pembelajaran saya itu kan nanti akhirnya banyak menggunakan IT ya Bu ya, menggunakan laptop, menggunakan LCD proyektor, nah seperti itu. Maka saya pertama untuk yang bisa dicetak, katakanlah seperti itu, materi-materi itu saya usahakan untuk bisa dicetak Bu. Jadi nanti seandainya pada waktu pembelajaran kok laptopnya ada gangguan atau mati listrik atau hal-hal yang lain, pembelajaran saya masih tetap berjalan. Jadi nanti ya misalnya poster kan bisa kita cetak, terus video yang kita buat Canva itu kan bisa kita PDF kan Bu, bisa kita cetak. Artinya tulisan-tulisan itu masih tidak selamanya mengandalkan IT. Nah, itu salah satu kekhawatiran saya kan, pertimbangan saya, lebih tepatnya pertimbangan saya.
agar nanti ketika ada gangguan itu saya tetap bisa menjalankan pembelajaran saya. Minimal tidak macet lah pembelajarannya. Kalau tidak dicetakkan nanti begitu mati listrik seakan-akan sudah kiamat seperti itu. Oh ya, betul sekali Pak. Jadi Bapak sudah tahu ya apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala, apalagi ini ada di dunia maya. Jadi dunia maya itu pasti ada gangguan ya Pak, entah itu nanti mati lampu atau entah itu kabelnya ya rusak dan lain sebagainya. Jadi Bapak akan memprediksi nanti dan sehingga akan ngeprint, kemudian akan membentuk dalam wujud konkret seperti itu nggih Pak, bagi untuk anak-anak sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Nah, kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran ini siapa yang akan selalu ngelekke dalam bahasa Indonesia mengingatkan Bapak sehingga komitmen Bapak itu akan terus secara konsisten berjalan seperti itu Pak. Oke. Ya pertama saya sendiri ya Bu ya, saya sendiri karena ini tanggung jawab itu kan mayoritas ada di saya. Nah kemudian untuk waktu itu saya ya mau nggak mau harus prioritas kan Bu, karena ribetnya menyiapkan pembelajaran diferensiasi menurut saya itu kan persiapannya panjang, perlu waktu banyak. Saya akan melakukan prioritas kerja lah. Meskipun tidak dipungkiri kadang semuanya ingin diprioritaskan, harus diselesaikan bareng-bareng kayak gitu. Iya, betul sekali nggih Pak. Ya. Apalagi kita sebagai guru itu tidak hanya murid saja yang kita urusi, kadang ada pekerjaan di luar itu nggih Pak yang harus kita lakukan. Jadi prioritas itu memang utama ya, seperti itu Pak. Saya setuju dan bagus sekali. Nah Pak, kita sudah melewati pembahasan ini nggih Pak sampai di penghujung pembahasan. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Bapak sampaikan, unek-unek yang sudah disampaikan, kemudian tadi Bapak sudah menceritakan apa yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil dari apa percakapan kita di sore hari ini, Pak? Baik, Bu Dewi. Menurut saya keinginan saya untuk bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memang harus bisa menyiapkan hal-hal itu sebaik-baiknya. Kemudian saya juga prioritas untuk mana yang harus disegerakan, mana yang bisa dikemudiankan. Kemudian saya juga berusaha mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama terjadi pembelajaran. Nah, tentunya untuk semua itu pasti saya akan minta tolong kepada rekan sejawat khususnya, dan mengajak tentunya Bu Mari untuk bersama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Dewi yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa sekali nggih. Dan bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang selama 15 menit ini, Pak? Ya, saya senang Bu Dewi. Maka terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu untuk bersedia mendengarkan unek-unek saya dengan ditanya ini tanya itu akhirnya saya kan berpikir Bu, terus akhirnya terbuka, oh ya sebetulnya saya harusnya seperti ini gitu. Jadi terima kasih sekali atas waktu yang Ibu berikan pada saya. Akhirnya saya plong, jadi saya harus bagaimana. Nah ini saya akan menata diri lagi untuk mempersiapkan hal-hal yang sudah ada itu. Terima kasih ya Pak. Saya juga senang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Pak Sur, sehingga saatnya Pak Sur bisa melakukan apa yang harus Bapak lakukan, sehingga nantinya pembelajaran yang Pak Sur akan laksanakan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak, terlebih anak-anak yang Bapak Suryono sedang hadapi saat ini. Dan semoga pembelajarannya semakin sukses ya Pak, dan tetap semangat
dan kita besok bisa bertemu kembali. Seperti itu nggih, Pak. Bu, terima kasih atas waktunya, motivasinya, dorongannya, sehingga saya punya semangat baru untuk menghadapi semuanya ke depan. Pembelajaran berdiferensiasi. Yes. Terima kasih. Selamat sore Pak Sur. Selamat sore. Ya, refleksi diri, saya bacakan ya Bu Dewi ya. Oh ya. Pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi? Sepertinya selama percakapan kita tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak. Saya sudah mengutarakan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Ya. Sepertinya sudah berjalan dengan baik seperti itu Pak. Oke, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu tadi harus ada pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya tadi pertanyaan saya berbobot atau bukan, tapi menurut saya sudah pertanyaan berbobot sepertinya tadi. Ya mungkin jam terbang saja Pak. Jam terbang yang harus saya terapkan seperti itu. Jadi dengan kita sering melakukan coaching, menjadi coach untuk teman-teman sejawat. Nah, diharapkan nanti saya bisa terus konsisten dalam menggali apa yang menjadi kendala atau masalah dari teman-teman sejawat atau coach seperti itu Pak. Coach ya. Ya, saya dengarnya coach itu biasanya. Ya, coach. Yang ketiga ya Bu Dewi ya. Ya. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, hadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk hadiran penuh sebelum juga saya harus mempersiapkan Pak, segala sesuatunya agar saya itu fokus kepada coaching. Dan setelahnya juga saya harus fokus, terus ada di situ, tidak memikirkan sesuatu, tidak mengejas orang sebenarnya misalkan dia punya kelemahan, kekurangan, atau pasti wataknya seperti itu. Jadi saya harus hadir penuh dan fokus seperti itu. Fokus pada apa yang menjadi masalah si coach tadi, Pak. Oke. Ini yang keempat. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Maaf ada. Nggak apa-apa Pak. Yang harus saya perbaiki ya ya itu tadi, saya harus fokus pada apa yang menjadi masalah coaching, kemudian tentunya saja ya harus hadir sepenuhnya di situ ya Pak. Itu sepertinya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, terbuka, sehingga coach itu merasa nyaman dan bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya seperti itu Pak. Oke, yang paling bawah ini ada tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, berarti itu saya ya. Saya saat perasaannya coaching. Nah, tadi itu saya dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu itu akhirnya oh iya ya sebetulnya saya harus seperti ini, harus seperti ini. Ternyata dengan ditanya itu saya jadi terbuka, saya jadi tahu hal-hal yang harus saya lakukan seperti itu Bu Dewi. Kemudian dengan Bu Dewi Bu Dewi menyampaikan mengulangi apa yang saya sampaikan itu, saya jadi teringat lagi, oh tadi saya bilang seperti ini toh, dengan seperti itu Bu Dewi mengingatkan alur saya, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi dari belakang saya ingat akhirnya dengan pengulangan seperti itu Bu Dewi. Itu Bu Dewi untuk umpan balik dari saya selaku coach. Oke, terima kasih Pak. Sekarang Pak Sur ini tidak usah saya stop Pak, langsung saja. Waktu kita alokasinya 5 menit kan ya Bu ya?